Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi aku Fatoni. Oke, di video kedua kali ini yang pertama kemarin itu kan saya menyatakan bahwa di video ini di kanal ini nanti kita akan kolaborasi dan kita hari ini langsung melakukannya kolaborasi. 2 minggu ini kita Berkolaborasi dalam keadaan sakit. ya karena sebenarnya kita harus memahami ya, dari Surabaya yang suhunya panas ekstrim, kemudian di Mojokerto kebetulan rumah kita sudah masuk daerah dataran rendah ya, jadi agak dingin Di kaki gunung apa belum? ya, kaki tapi ujung jari gitu loh, jadi agak jauh gitu ya. Agak Agak jauh, jauh, tapi dinginnya rasa masih dinginnya sudah terasa. Ternyata tubuh kita itu butuh penyesuaian dan kita hari ini drop ya. Kamu kemarin ngapain dropnya itu? aku kemarin dropnya itu kecapean, Yang habis ngapain? habis bersih-bersih kebun karena kebetulan kan Dia pengen banget berkebun uh-uh. ceritanya. Nah, Kebetulan ada kebunnya juga karena orang tua juga sakit kurang dirawat. bersih ya. Nah, Akhirnya kemarin dibersihin pelan-pelan. Tapi ternyata sepelan-pelannya bersih-bersih itu karena udah nggak pernah olahraga dan segala macamnya. Wah, besoknya udah kaki tuh rasanya sakit sekali. Terus punggung karena kita harus jongkok, terus bangun lagi, jongkok bangun lagi sakit lah. nah, seperti itulah ya. Kita mencoba urip slow, tapi kita tidak memperhatikan perubahan cuaca, atmosfer. Itu yang perlu diperhatikan juga pada teman-teman ya. Cuaca ini agak ekstrim ya. Kalau ramalan cuacanya menyebut apa ini? Kemarau Kemarau dingin basah. ya. Oh, kemarau basah. Iya, seperti itu. Tentunya banyak hal yang sebenarnya ingin kita lakukan, ingin kita tangani, tapi kita tidak mempertimbangkan faktor-faktor X ya. Sehingga di kondisi sepertinya kita banyak istirahat. Banyak ya proses pemulihan lah ya, proses. Karena flu itu penyakit yang sangat lumrah ya. Sudah pasaran. Ya, Penyakit ketika kita pasaran. kondisinya seperti ini, kondisi kita capek, pasti kita Sakit. sakit. Flu. Ya, gitu. Dan sejak sakit kemarin, alhamdulillah proses tubuh saya lumayan cepat karena mengonsumsi ini. Ini dibuatkan oleh ya apa aja nih? Resepnya ini. Itu ada jahe. Jahe, Jahe, kencur, sama serai. Betulnya sih nggak tahu ya pemanfaatnya, cuma saran dari ibu mertua. Ibu mertua menyarankan itu, bikin itu aja nanti tinggal diseduh pakai gula. Atau kalau mau lebih ribet sedikit, pakai jahe bakar, katanya lebih tokcer. Gitu. Terus ada kemajuan juga, kamu kemarin nggak ini ya, nggak terlalu sering dipijat, tapi badannya udah mulai iya. Biasanya kalau saya sakit itu pijet ya. Dan sejak di Surabaya itu saya sudah jarang pijet keluar. Akhirnya memanggil tukang pijat atau datang ke tukang pijat. Ya, tapi ini yang pijat. sama 2 anak. Anak saya itu sampai benar-benar kadang itu Kapok ya. kapok-kapok ya, karena pada fisik saya ini kan lemah ya. Fisik saya lemah, jadi dua bocil ini saya kan punya 2 anak. Yang pertama itu cowok, sekarang nanti tahun ini masuk SD, SD, Mas dan Akbar, adiknya itu cewek yang tahun ini nanti masuk TK kecil ya. Nah, mereka itu saya minta untuk icak-icak ya Pak. Orang-orang ingin melihat istilahnya apa ya. Jadi mereka naik di tubuh saya untuk bergerak berjalan dengan
rapi dengan tertata kayak gitu ya teman-teman. Nah, sehingga capek-capek ini kan lumayan terasa hilang. Apalagi anaknya cukup gede ya. Karena saya terbiasa pijat, sehingga walaupun anak saya gede ya, bagi saya itu biasa saja. Tapi kalau dia nggak kuat, anak-anak itu kalau diminta ejak-ejak itu dia nggak kuat. Kita jarang pijat. Dari kecil sering pijat, jarang sekali. Tapi punya penyakit akut, yaitu suka pingsan Iya. dari Dan kecil. juga kita selain forsir itu kita juga sering jalan-jalan. Jalan-jalannya bukan karena apa namanya kita ke tempat wisata atau apa, tetapi ini adalah gaya konsumtif di khususnya di Jawa ya, gaya konsumtif di Jawa ya. Ini ketika kita ada tuntutan untuk datang ya, ke saudara-saudara yang punya hajat, tidak sekadar datang tetapi juga memberi angpau. Nah ini Membantu tipis-tipis juga. ya bentuk konsumerisme yang paksaan dari kehidupan sosial. Jadi kan kita harus bisa sebenarnya saya sih sudah tidak sepemahaman ya dengan konsep itu sebenarnya, tetapi ketika dilawan secara ekstrim itu akan menimbulkan chaos ya, menimbulkan chaos, sehingga ketika kita pun itu saudara dekat, saudara jauh, pokoknya ini nih masih saudara, kita berusaha untuk datang. Nah, karena ini termasuk nanti kita memberi angpau. Nah, di bulan ini saja kemarin Ramainya bulan ini ya. berapa kali gitu ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini mau 6 udah. Sudah mau 6 kemarin. Sudah mau 6. Ya. Itu bisa Nah, dibayangkan. ada bedanya lagi. Kalau di katanya kalau di Kalimantan itu datang ke hajatan itu tidak harus membawa angpau yang besar. Nah, Makanya tadi saya kan menebakkan ini tekanan sosial khususnya di Jawa. oh iya. Ya, Kalau di Jawa itu kalau saudara bawaannya sedikit itu ada istilah nggak pantas gitu. Nggak pantas. Dulure dhewe. Itu biasanya. dan selain itu tentunya kita kan kadang kerap mendapat undangan dari rekan, kerabat dan sebagainya. Kalau tidak terlalu dekat, saya tahu tidak terlalu dekat dan dalam kondisi misalnya keuangan sedang Minus-minusnya minus atau pas-pasan ya, kalau tidak punya tanggungan gitu ya. Istilahnya itu kan itu di hajatan itu orang-orang pernah istilahnya kedelean. Jadi kalau misalnya kita ke seseorang gitu kan, kita memberi angpau, nah, kemudian kita punya hajat, mereka itu seolah-olah punya kewajiban membayar kembali apa yang kita berikan saat mereka hajatan. Itu konsepnya tekanan masyarakat di sosial Jawa itu seperti itu. Nah, saya berusaha untuk tidak mengiyakan itu ya, sehingga ketika ada undangan dan saya tidak punya kewajiban atau tanggungan kepada dia, maka saya memilih untuk tidak berangkat dalam kondisi yang mepet ya, keuangan lagi seret, lagi mepet, lepas gitu ya, kami nggak berangkat. Tetapi kalau lagi ada ya, maka ya kita tetap berangkat. terus juga kita mulai menerapkan ini ya, menanamkan di benak kita bahwa orang-orang itu gak harus kok datang ke kita terus bawa-bawaan sesuai dengan apa yang kita beri dulu. Toh itu kan intinya kita memberi, Iya. bukan ingin dikembalikan kembali ke kita, apalagi diberi lebih. Kita tidak mengharapkan itu. Nah, dulu itu ada kasus ya, ada kasus seorang teman tetangganya ya, ada acara hajatan gitu ya, dan dapat itu ya apa angpau itu di amplop coklat yang besar, saking takutnya nggak dibuka ya, saking takutnya itu nggak dibuka, baru orang itu hajatan dikembalikan lagi.
Ini kan fenomena yang konyol loh sebenarnya. So, Iya. Karena tahu itu misalnya uang ya, ini satu kok itu berapa membayangkan walaupun orangnya konyol ya, katakanlah dia tukar uang 1.000-an gitu ya, banyak gitu. Nah, iseng gitu. Tapi kan nggak tahu orangnya sudah terlampau takut untuk membuka amplop itu. Ya amplop yang besar itu loh. iya, nanti kalau terlanjur dibuka isinya banyak Ya dan takut nggak kepake bisa kan mengembalikan. mengembalikannya sulit ya. Nah, ini jadi Iya, iya. ada budaya yang kadang harus kita lestarikan, Konyol ya. kadang yang harus kita tinggalkan. Nah, maka dari itu kami di Urip Selo ini berusaha untuk melawan itu. Ya, untuk melawan tradisi-tradisi yang mungkin bagi kami itu sudah enggak relevan. Ya, banyak mudorotnya karena ya pemberian itu tidak ikhlas tapi berharap untuk kembali gitu loh. Nah, ini kan merusak citra berderma gitu kan. Nah, jadi mungkin seperti itu. Karena nanti efeknya panjang ya. Iya. Itu tidak cukup hanya dengan kembali. Karena kalau kembalinya itu tidak sesuai juga menimbulkan unek-unek di penerimanya. Akhirnya kan Misalnya kita naruh 50, ternyata dikembalikan 30. Nah, itu juga menjadi bahan omongan. atau kita naruh 50, terus nanti 7 tahun dikasih 50 juga. Kan uang itu berkembang ya. Perekonomian itu berkembang. Kadang kan merasa nggak pantas. Padahal udah lama banget kok masih dikasih 50. Minimal dikasih lebihan lah 10. Nah, itu kan jadi buruk juga ke orangnya. Orangnya jadi marah-marah, jadi apa? Kesel. Gak karuan. Iya, Gak boleh. seperti itu ya teman-teman. Jadi di video kedua kali ini mungkin kita lebih menekankan pada bagaimana tekanan-tekanan sosial itu bisa kita lawan agar kita bisa menghadapi hidup yang lebih slow lagi. Ya, urip slow memang kita dedikasikan untuk menciptakan gaya hidup baru, ya, gaya hidup yang bisa membuat kita nyaman, membuat kita tenang dalam menjalani, walaupun orang-orang itu banyak yang tidak menerima misalnya. Atau bisa jadi ketika video ini nanti menginspirasi teman-teman ya alhamdulillah, semoga bisa membuat hidupnya teman-teman lebih baik. Mungkin itu saja topik perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.